Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan FSA dengan output yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fadli Aryansyah, Mentari Aulia Putri yaitu saya sendiri, dan Rahmaida Rahab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang FSA dengan output. FSA atau Finite State Automata yang dipelajari selama ini hanya terbatas pada keputusan yang diterima atau ditolak, di mana mesin tersebut disebut dengan acceptor atau finite state acceptor. Selain itu, finite state automata bisa dirancang untuk memiliki keputusan beberapa keluaran atau output, disebut dengan transducer. Contohnya adalah mesin Moore dan mesin Mealy. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Moore. Pada mesin Moore, output berasosiasi dengan state. Mesin Moore didefinisikan dalam 6 tupel, yaitu Q, sigma, tau, S, delta, dan lambda. Dengan Q sama dengan himpunan state, sigma sama dengan himpunan simbol input, tau sama dengan fungsi transisi, S sama dengan state awal atau Q0 yang biasa kita buat, delta sama dengan himpunan output, dan lambda sama dengan fungsi output untuk setiap state. Nah, yang biasa kita gunakan hanya 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang FSA dengan output ada tambahannya yaitu sigma dan lambda, yaitu himpunan output dan fungsi output untuk setiap state. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk mesin Moore, di mana kita akan merancang mesin Moore untuk menentukan sisa bagi atau modulus suatu bilangan. Di sini kita coba dengan bilangan 3 dengan input dalam bilangan binernya yaitu 0,1. Berarti kita membuat Q-nya ada 3, yaitu Q0, Q1, dan Q2, di mana bilangan binernya sudah ditentukan yaitu 0 dan 1, berarti sigmanya 0 dan 1. Nah, delta ini tadi adalah himpunan, di mana himpunan dari sisa bagi dari 3 ini adalah 0, 1, dan 2. Maksudnya angka berapapun yang dibagi dengan 3 akan menghasilkan sisa bagi 0, 1, atau 2. Maka di sini himpunannya yaitu 0, 1, dan 2. S-nya, state awalnya yaitu sama seperti biasa Q0. Nah, fungsi dari Q0 ini sama dengan 0, fungsi dari Q1 sama dengan 1, fungsi dari Q2 sama dengan 2. Kita menyesuaikan Q dengan deltanya. Selanjutnya kita akan mencarinya dengan menggunakan tabel. Nah, di sini ada tabel desimal, biner, state asal, state tujuan, dan cara membaca. Kenapa desimalnya dari 0 sampai 5? Karena kita akan mencari modulus 3. Dimana untuk tabel yang desimal ini, berapapun angka modulusnya kita akan kalikan dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka kita mulai dari 0, barisnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya kita akan mencari sisa bagi dari 4, modulus 4, maka 4 dikali 2, maka tabel di sini ada 8 baris di tabel desimalnya. Selanjutnya untuk tabel biner, kita akan mengubah angka desimal ini menjadi angka biner seperti yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Nah, untuk tabel state asalnya, tadi state asalnya ada 3, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Dan state tujuannya ini
kita masukkan stepnya berurutan dan berulang dari Q0, 1, 2, kita ulang lagi dari Q0 ke 1, Q2. Nah, cara membacanya, Q0 bila dimasukkan input 0 maka dia akan menuju 0. Begitu juga dengan yang ini, Q0 apabila kita beri inputan 1 maka dia akan menuju Q1. Begitu seterusnya dengan Q1, Q2. Nah, setelah kita mendapatkan cara membacanya, kita akan menggambarkannya. Nah, gambarnya akan menjadi seperti ini. Tadi yang pertama, Q0, jika diberi inputan 0 maka dia akan ke Q0. Yang ini, Q0, jika diberi inputan 0 maka dia akan ke Q0 lagi. Nah, selanjutnya Q0 jika diberi inputan 1 maka dia akan ke Q1. Makanya arah panahnya ke sini. Begitu juga seterusnya sampai Q2. Jika diberikan inputan 1 maka dia akan kembali ke Q2. Q2 jika diberi inputan 1 maka dia akan kembali ke Q2. Nah, 0, 1, dan 2 ini adalah outputnya. Kita akan membuktikan mesin Moore ini. Yang pertama yaitu 5 mod 3. Kita akan mencari hasil dari 5 mod 3. Yang pertama-tama kita akan merubah angka 5 ini menjadi bilangan binary menjadi 101. Nah, selanjutnya tahu dari Q0,101 sama dengan Q2. Maksudnya di sini 5 mod 3 ini hasilnya 2, maka dia akan berakhir di final state-nya Q2. Q2 outputnya yaitu 2, maka 5 mod 3 sama dengan 2. 5 dibagi 3 sisanya 2, maksudnya seperti itu. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi tentang mesin milih. Mesin milih adalah finite state machine yang nilai outputnya ditentukan oleh state dan inputnya. Mesin milih adalah deterministic finite state transducer untuk setiap keadaan dan masukan. Paling banyak satu transisi dimungkinkan. Beragam mesin milih membuka nilai output dengan masing-masing transisi. Mesin milih sendiri didefinisikan dalam 6 tuple, yaitu Q himpunan state, sigma himpunan simbol input, delta fungsi transisi, S yaitu state awal, delta himpunan output, dan lambda fungsi output untuk setiap transisi. Contoh penerapan mesin milih. Mesin ini akan mengeluarkan output apakah menerima simbol Y atau menolak simbol Z suatu masukan, di mana mesin akan mengeluarkan output Y bila menerima bingkai yang memiliki akhiran dua simbol berturut dan yang sama, atau secara formal dalam ekspresi reguler, yaitu buka kurung 0 tambah 1 kurung bintang buka kurung 00 tambah 11 tutup kurung. Di sini ada contoh mesin milih dengan RE buka kurung 0 tambah 1 tutup kurung bintang buka kurung 00 tambah 11 tutup kurung. Contoh input yang diterima itu 01 01 konfigurasi dari mesin milih tersebut.
0, Q1, Q2. Sigma untuk 0 dan 1. Delta, Y dan T. S atau state awal itu I0. Lambda buka kurung I0 0 kurung dengan T. Lambda kurung I0 1 kurung dengan T. Lambda kurung I1 0 kurung dengan Y. Lambda kurung Q1 1 kurung dengan T. Lambda kurung I2 0 kurung dengan T. Lambda kurung I0 1 kurung dengan Y. Oke, di sini ada contoh gambar sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaida Harahap. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang ekuivalensi mesin Moore dan mesin Mealy. Dari suatu mesin Moore dapat dibuat mesin Mealy yang ekuivalen. Begitu juga sebaliknya. State pada mesin Moore dibentuk dari kombinasi pada state Mealy dan banyaknya output. Untuk mesin Mealy pada gambar jumlah state sama dengan 3 dan jumlah output sama dengan 2. Maka jumlah state pada setiap mesin Moore yang ekuivalen adalah sama dengan 6. Konfigurasi mesin Moore yang dibentuk adalah Q sama dengan Q0Y, Q0T, Q1Y, Q1T, Q2Y, Q2T. Sigmanya sama dengan 0,1, S sama dengan Q0, deltanya 0, 1, 2, 3. Lambdanya sama dengan Q0Y sama dengan Y, lambda Q0T sama dengan T, lambda Q1Y sama dengan Y, lambda Q1T sama dengan T, lambda Q2Y sama dengan Y, dan lambda Q2T sama dengan T. Ini adalah contoh mesin Mealy. Yang mana di sini adalah Q0, jika diinputkan dengan 0, maka hasilnya adalah di T, dan jika di Q1 diinputkan 0, maka outputnya adalah Y, dan jika di Q2 diinputkan 1, maka hasilnya adalah Y. Dan berikut ini adalah gambar mesin Moore yang ekuivalen dengan mesin Mealy, yang mana di sini Q0T jika diinputkan dengan 0, maka outputnya adalah T. Jika Q0T diinputkan dengan 1, maka hasilnya adalah tetap T. Jika di Q0T diinputkan 0, maka outputnya adalah Y. Untuk memperoleh ekuivalensi mesin Mealy dari suatu mesin Moore, caranya lebih mudah, cukup dengan menambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state. Konfigurasi mesin Moore yang dibentuk adalah sigma Q0, Q1, Q2. Sigmanya sama dengan 0 dan 1, S-nya sama dengan Q0, deltanya adalah 0, 1, 2, dan 3. Maka akan diperoleh lambdanya Q0. Jika diinputkan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Q0 jika diinputkan 1, hasilnya 1. Q1 jika diinputkan 0, maka hasilnya 2. Lambda Q1 jika diinputkan 1, maka hasilnya 0. Dan lambda Q2 jika diinputkan 0, hasilnya 1. Lambda Q2 jika diinputkan 1, hasilnya sama dengan 3. Dan berikut adalah gambar mesin Mealy yang ekuivalen dengan mesin Moore, yang mana di situ Q0 jika diinputkan dengan 0, hasilnya tetap 0. Jika Q1 diinputkan dengan 1, hasilnya adalah 1. Jika Q1 diinputkan dengan 0, hasilnya 2. Jika Q2 diinputkan dengan 1, maka hasilnya 2. Jika Q0 diinputkan 1, maka hasilnya adalah 0. Dan jika Q2 diinputkan ke Q1,
bagi 1, maka hasilnya adalah 1. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.